Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Yuriudah Sanudin dari semester 2C. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-15, masih bab 7, daya paksa. Daya paksa atau overmatch diatur dalam pasal 48 KUHP, tetapi tidak memberikan pengertian. Karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan dalam A. Daya paksa absolut, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan, baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua, daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu diawasi. Daya paksa dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu pertentangan antara 2 kepentingan hukum, contoh ares papan Carniendes. Yang kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, contoh Optician Ares 1932. Yang ketiga, pertentangan antara 2 kewajiban hukum, contoh dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. C. Bela paksa atau Norwood. Bela paksa Norwood diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP, yang itu disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang disekonyong-konyong, mendadak, dan seketika itu juga. Pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa melampaui batas Norwood Express diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Dia melaksanakan ketentuan undang-undang. Disebut juga Battleage for Sheriff yang diatur dalam pasal 50 ayat KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah harus ada perbuatan melaksanakan UU untuk kepentingan umum. Perbuatan tidak terbatas pada perintah UU saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan UU. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan UU tidak bersifat melawan hukum, sehingga masuk dalam alasan pembenar. Melaksanakan perintah jabatan disebut juga Angelic Bevel, yang dibedakan dalam A. Melaksanakan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. B. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.